Ya. Oke Bang Aldi, silakan dilanjutkan kembali Bang Aldi. Ya, Sebelum kita masuk ke sesi tanya dulu. ya kita tadi sudah bahas tentang masuknya agama Nasrani ke daerah Najran ya. Nah, memang Ya, betul. seperti tadi ada typing yang saya baca, Najran ini juga termasuk wilayah di Jazirah Arab saat ini. Karena wilayah itu di antara perbatasan Yaman juga kan. Nah, saya akan lompat sedikit kisah yang saya sampaikan tadi tentang masuknya agama Yahudi ke daerah Yaman. Nah, dari anak-anak keturunan dari Raja dan Asad ini ya, berlanjut kepada Hasan, kepada Ammar. Nah, saya kan nggak akan kisahkan kisah ini karena terlalu panjang ya. Jadi saya akan lanjutkan tentang ketika meninggalnya Raja Tab bin Asad ini. Jadi dari anak-anak keturunan dari Rabi'ah bin Nasr ya, itu eyangnya bapaknya dari Tab bin Asad. Kemudian anak-anak turun kerajaan dari Tab bin Asad itu sendiri. Karena dulu daerah Yaman, nah, raja yang dipimpin oleh Tab bin Asad dan Rabi'ah bin Nasr itu ayahnya. Sistem keturunan mereka untuk menjadi pemimpin atau raja di wilayah tersebut itu turun temurun dari anaknya, kemudian anaknya lagi tidak diwariskan kepada adiknya. Jadi ketika meninggalnya Raja Tab bin Asad ini, maka dari masing-masing keluarga, jadi keluarga besar dari Raja Tab bin Asad ini, mereka bertikai satu sama lain. Nah, pada saat kondisi negara sedang kacau ya, morat-marit pada saat itu. Nah, ini dimanfaatkan oleh seseorang yang bernama Kunai Ahzi Sanatik. Dia ini seorang perampok lah, ibarat seperti itu. Kemudian ketika kondisi yang sedang kacau itu, kemudian dia datang di istana Raja Tab bin Asad ini, kemudian dia membunuh pihak-pihak keluarga dari anak-anak keturunan Tab bin Asad ini, dan dia kemudian menobatkan dirinya menjadi raja. Nah, dikisahkan Kunai Ahzi Sanatik ini hanya 2 tahun saja menjadi raja di situ. Nah, nantinya, ini perlu kita ingat, ada sebuah nama yang kita ingat, beliau ini adalah anak keturunan dari Raja Rabi'ah bin Nasr atau Tab bin Asad yang bernama Zunuwas. Nah, ini kita ingat ya, kita ingat nih nama Zunuwas. Jadi kita lanjut ya Mbak Isa ya, tentang saya tadi sempat lupa ya, jadi tentang pembahasan kita launch sedikit supaya yang saya sampaikan tadi supaya relate dengan cerita yang saya kisahkan. Oh, nama Zunuwas nanti lanjutannya kemana gitu ya. Nah, jadi tadi kita masuknya agama Nasrani ke daerah Najd ya, oleh seorang yang bernama Femion. Nah, jadi Femion itu bentar Mbak. Banyak nama-nama tokoh yang saya banyak lupa juga karena udah saking lama ya bagi saya. Tidak apa-apa, saya dibuka saja Bang Aldi. Iya. Nah, jadi karena kita ini membahas sesuai fakta dan data ya teman-teman, jadi bukan hanya katanya. Bukan dongeng ya. Bukan dongeng ya ini, tapi sesuai fakta dan data ya. Dilihat autentikan kisah-kisah ini kan juga banyak dinukil dari buku-buku sejarah. Dan juga ada di kitab Taurat dan kitab Injil juga ada. Jadi kita lanjutkan tentang kisah Femion tadi. Jadi pendeta Femion ini berdakwah ke Najran dan akhirnya beliau wafat di daerah tersebut. Maka salah satu murid beliau dari Femion ini yang terkenal itu bernama Abdullah bin Samir. Jadi Abdullah bin Samir ini dia melanjutkan estafet yang dibawakan oleh gurunya karena pengen melanjutkan dakwahnya ke daerah Yaman. Nah, dan akhirnya ketika Femion ini melanjutkan dakwah ke daerah Yaman, ya, di daerah Yaman pada saat itu kan tadinya agamanya Yahudi ya, dari Raja Tab bin Asad udah memeluk agama itu. Nah, ternyata kita bahas nama seseorang yang bernama Zunuwas tadi, salah satu anak mereka dari keturunan Tab bin Asad atau Rabi'ah bin Nasr ini. Beliau ternyata berubah haluan, artinya beliau dari tadinya penganut agama Yahudi, dia menjadikan dirinya sebagai raja, sebagai Tuhan, dan masyarakat Yaman akhirnya disuruh untuk menjadikan Raja Zunuwas ini dijadikan sebagai raja, seperti bagaimana Firaun untuk menjadikan rakyatnya bahwa dia itu dianggap sebagai Tuhan. Nah, jadi dia yang menobatkan dirinya sendiri sebagai Tuhan begitu ya Bang Aldi ya?
Ya. Alhamdulillah. Oke, menarik. Coba lanjutkan Bang Aldi. Jadi ketika Abdullah bin Samir sampai di wilayah Yaman, dia melihat, wah ini kayaknya berbeda, bukan penganut agama Yahudi. Dia maksudnya pengen berdakwah ya kepada masyarakat Yaman pada saat itu. Tetapi sudah mulai menjadikan Raja Zunuwas ini sebagai Tuhan mereka. Ya kan? Nah, dikisahkan bahwa Zunuwas itu adalah keturunan dari kakeknya yang beragama Yahudi, dari siapa sih? Rabi'ah Nasr. Nah, jadi ketika Raja Zunuwas ini menjadikan dirinya sebagai raja, sebagai Tuhan di wilayah tersebut, akhirnya banyaklah orang-orang yang apa ya diberikan hadiah. Kalau nggak mau mengabdi sebagai Tuhan ya dibunuh, seperti itu. Nah, Femion, siapa namanya tadi? Abdullah bin Samir ini, murid dari Femion. Abdullah bin Samir ini, beliau tidak mau langsung masuk ke wilayah tersebut karena dikhawatirkan dia nanti bisa juga akan terbunuh oleh masyarakat Yaman. Dan akhirnya Abdullah bin Samir ini, beliau tinggal di dalam sebuah gua. Nah, di dalam gua itulah dia menetap di daerah sekitar nggak jauh lah dari pusat kerajaan dari Zunuwas ini. Nah, akhirnya Raja Zunuwas ini dalam dia memimpin sebagai raja sekaligus Tuhannya masyarakat Yaman pada saat itu, dia mempartisipasikan seorang yang dianggap orang yang paling hebat lah di antara mereka tuh, seorang dukun yang hebat. Nah, jadi dukunnya ini sebagai tangannya Raja Zunuwas gitu kan, dalam hal apapun dukun ini yang paling yang menentukan segalanya gitu. Nah, dukun ini karena usianya sudah mulai lanjut ya, karena sudah berpikir nggak ada yang estafet melanjutkan siapa pengganti beliau selanjutnya gitu kan. Nah, dia mengatakan kepada Raja Zunuwas untuk mencari pengganti dari seorang dukun ini. Dan akhirnya diadakan sayembara di wilayah tersebut, dan akhirnya terpilihlah seorang anak muda yang sangat teliti dan tekun sekali dalam belajar ilmu ya, terutama dengan ilmu tentang sihir ya, kepada dukun itu. Nah, siapakah nama pemuda ini? Namanya adalah Waddah. Waddah ini juga banyak dikisahkan di dalam kisah-kisah ya. Ini seorang pemuda yang soleh ya di zamannya Raja Zunuwas. Nah, saya akan lanjutkan kisahnya. Jadi Waddah ini beliau belajarlah kepada dukun, seorang tukang sihir ini. Dia bolak-balik dari rumah, karena kan gini, ketika sayembara ini diadakan dan terpilihlah Waddah ini kan dia dibiayai oleh Raja Zunuwas, ya kan, untuk menuntut ilmu kepada dukun itu. Nah, ketika Waddah ini belajar ilmu sihir pada dukun itu, dia tidak sengaja mampir di dalam sebuah di daerah yang melewati goa tempatnya siapa tadi? Abdullah bin Samir. Nah, jadi ketika Waddah berusaha untuk mendekat, kemudian melihat tentang apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Samir ini, ya, tadinya tidak pernah terbesit di dalam pikirannya Waddah ini agama apa lagi gitu kan. Jadi setelah dikisahkan dia juga belajar sama Abdullah bin Samir ini, dan dikisahkan sampailah pada akhirnya dia belajar dengan dukun, ilmunya sudah ibaratnya sudah mulai, ibaratnya sudah katam lah gitu kan, dengan dukun udah tinggi lah ya gitu ya, udah tinggi ilmunya, dengan dukun itu juga udah tinggi ilmunya, dengan Abdullah bin Samir juga udah tinggi ilmu tentang agama Nasrani, ya kan. Nah, pada saat itu ada wilayah yang sering dilewati oleh masyarakat wilayah tersebut. Itu ada sebuah hewan yang dikisahkan di dalam riwayatnya Imam Bukhari ya, kalau nggak salah itu sejenis dabbah, hewan yang besar. Jadi ada di sekitaran jalan tersebut, karena masyarakat tidak mau lewat itu kan, mereka takut gitu kan, maka mengadukan kepada Waddah. Nah, Waddah ini untuk pertama kalinya dia mengambil sebuah batu kecil, dia berdoa kepada Allah kalau memang agamanya
Abdullah bin Samir ini benar, ya Allah tunjukilah kepadaku katanya. Jadi dia akan beriman. Jadi ilmu dukunnya sudah mencapai tertingginya, ilmu Nasraninya sudah mencapai tertinggi juga. Ibaratnya sudah sampai marifat lah, ibarat seperti itu. Nah, akhirnya Wadah membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian melempar dabah tersebut, kemudian dabah tersebut mati, jatuh ke dalam lembah itu. Nah, ketika menyaksikan kejadian tersebut, masyarakat ya mengira bahwasanya Wadah telah melakukan kehebatan yang telah diajarkan oleh dukun, oleh sihir. Apa kata masyarakat yang menyaksikan itu? Wah, sungguh hebat sihirnya Wadah gitu kan. Nah, kemudian Wadah memberikan penjelasan, sungguh yang saya lakukan itu bukan sihir. Nah, berceritalah Wadah ini kepada masyarakat sekitar itu tentang agama Nasrani. Nasrani yang dipelajarinya begitu ya? Sama siapa tadi? Abdullah bin Samir. Abdullah.